Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu kirimkan video langkah-langkah melaksanakan konseling PMBA. Jadi pada saat melaksanakan konseling PMBA, kita menggunakan lembar penilaian pemberian makan bayi dan anak untuk memperoleh data atau menemukan masalah yang dialami oleh klien kita. Nah, cara penggunaan lembar ini adalah yang pertama kita menanyakan identitas ya, identitas dari pasien kita, klien kita. Kemudian jika kita berhadapan dengan ibu hamil, maka yang ditanyakan adalah riwayat kehamilan dan kebersihan. Ya, kemudian jika berhadapan dengan ibu yang memiliki bayi berusia di bawah 6 bulan, yang kita tanyakan adalah kondisi kesehatan anak, KMS, menyusui, dan kebersihan. Jika yang di atas 6 bulan, maka yang kita tanyakan adalah kondisi kesehatan, KMS, pemberian pendamping dan makanan pendamping dan kebersihan, dan termasuk di sini menyusuinya kita hanya menanyakan di bagian apakah dia masih menyusui atau tidak. Nah, selanjutnya tanyakan semua yang ada di formulir ini ya, tanyakan semua yang ada di formulir ini secara lengkap ya. Saya mulai dari ibu hamil ya. Untuk ibu hamil tanyakan kalau memang bisa kita menimbang berapa berat badannya, kemudian ini adalah kehamilan keberapa, kemudian umur kehamilannya berapa bulan, kemudian ini anak keberapa. Ya, tentunya kita lihat, saya ingatkan lagi bahwa pada langkah ini kita bertanya dan melihat menggunakan sebanyak-banyaknya keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Kemudian kita tanyakan bagaimana, apakah ada riwayat keguguran atau tidak, kemudian kita tanyakan nilainya. Nah, mungkin supaya kita bisa menjelaskan tujuan konseling, kita bisa menanyakan ini di awal, ya. Sama juga dengan KMS, kita tanyakan ada KMS atau tidak. Setelah itu kita akan menyampaikan apakah ibu mau saya bantu agar lilanya bisa naik, atau kalau KMS apakah ibu mau saya bantu agar berat badan anak ibu bisa meningkat ya. Setelah itu kita sampaikan tujuan konseling, bahwa tujuan konseling ini adalah saya akan memberi saran dan kita akan bersama-sama menemukan solusi bagaimana cara supaya ibu bisa menjalankan kehamilan dengan sehat atau supaya anak ibu bisa sehat. Kemudian kita lanjut ya, tanyakan kondisi kesehatannya, bagaimana kesehatan tak akhir-akhir ini Bu, apa yang kita rasakan. Ya, kemudian tanyakan kebiasaan makan dan minum. Nah, poin penting pada kebiasaan makan dan minum ini adalah tanyakan frekuensi makannya, kemudian jenisnya, jenis makanannya ya, untuk menanyakan apakah ini 4 bintang atau berapa bintang, kemudian jumlah makanan yang dimakan dalam sekali makan. Jadi untuk ini kita tanyakan ya, kita tanyakan 3 hal ya, frekuensi makan, jumlah, dan variasinya. Kemudian tablet tambah darahnya kita tanyakan berapa banyak yang diminum ya, berapa banyak yang tidak diminum, kemudian jumlah air yang diminum dalam 1 hari ditanyakan berapa gelas. Kemudian pada kolom kedua, kondisi kesehatan anak, kita tanyakan saja bagaimana kesehatan anaknya selama 1 bulan ini. Kalau dia bilang dia sakit, kita tanyakan sakit apa ya. Oke. Kemudian KMS-nya. Nah, di KMS ini tadi kan bisa juga ini KMS ini kita tanyakan di awal. Biasanya kan kalau kita ketemu ibu kan dia sudah membawa KMS, kita tanya, ada KMS-nya Bu, bisa saya lihat ya, kita bersama menilai ya. Nah, kalau bisa kita tanyakan walaupun di KMS sudah ada, kita tanyakan supaya apa? Supaya ibunya aware dengan berat badan anaknya, supaya dia ingat ya, karena biasanya itu kader yang lebih tahu. Jadi kita tanya, Ibu berapa berat badannya, berat lahirnya anak tak, berat badannya 2 bulan lalu, kemudian berat badannya bulan lalu, kemudian berat badan bulan ini. Nah, setelah itu kita sama-sama menilai ya, menilai KMS-nya. Kita dengan cara kita tanyakan kepada ibu, menurut ibu bagaimana dengan garis pada berat badan anak ibu ya, biarkan ibunya yang menentukan sendiri apakah naik, turun, atau tetap. Nah, nanti kita yang mengisi di sini di bagian formulir ini. Setelah itu selanjutnya di kolom menyusui kita tanyakan IMD ya, adik-adik bisa baca di buku pedoman
pelatihannya ya, apa yang dimaksud IMD. Jadi kita tanya ibu waktu anak tak lahir diapakan anak tak? Oh ya ditaruh di dada. Oh, ditaruh di dada berapa lama? Kalau dia katakan oh 15 menit artinya tidak IMD. Kalau dia bilang oh ditaruh di dada lebih dari 60 menit lama sekali. Oh ya artinya kita IMD. Kemudian pemberian ASI-nya, ibu apa kita kasih anak tak sekarang? Ya umpama dia bilang ASI artinya kita ya. Kalau dia jawab ASI pun kita tanya apakah ada makanan lainnya Bu? Oh tidak ada, artinya dia ASI. Kemudian ASI awal dan ASI hari ini kita tanyakan, ibu kalau menyusui bagaimana cara tak? Oh saya menyusui di satu payudara. Nah kalau di satu payudaranya kapan kita berhenti menyusui? Oh dia berhenti Kak menyusui kalau bayiku melepas sendiri, artinya bayi dapat ASI awal dan ASI akhir. Atau bisa juga kita lihat cara menyusui, ibu bisa lihat cara tak menyusui. Nah akan terlihat itu ibu-ibu kalau oh dia cepat-cepat melepas apa lagi namanya payudaranya, artinya dia tidak mendapat ASI awal dan ASI akhir. Kemudian kita tanyakan berapa kali menyusui dalam sehari. Kemudian penggunaan botol ya kita bisa mengajukan pertanyaan terbuka, ibu anak tak kita kasih ASI bagaimana cara tak kasih ASI anak tak? Oh saya susui langsung. Ya akhirnya dia menyusui tidak menggunakan dot. Bisa juga kita lihat biasanya kalau ibu kita lihat oh ada dot dia bawa artinya dia pakai dot. Kemudian kesulitan menyusui kita tanya ya bagaimana kita rasa menyusui tak? Apa yang kita rasakan menyusui, kita tanya siapa tahu ada puting lecet dan lain sebagainya. Kemudian, nah untuk posisi dan pelekatan ini kita lihat, kita minta, ibu saya bisa lihat cara menyusui tak? Nah di sini kan kita bisa lihat apakah badannya lurus, menghadap ke badan menghadap ke payudara. Nah ini kita contreng ya. Nah kalau ada salah satu dari umpama di posisi ini, kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi maka posisinya tidak bagus. Pelekatan juga kita lihat apabila ada salah satu yang tidak tercontreng di sini tanda kali tidak dilakukan maka ini pertanda bahwa pelekatannya tidak bagus. Kemudian kita tanyakan selain ASI apakah ada makanan yang diberikan yang lainnya? Kalau dia tidak ada ASI saja artinya dia ASI atau ada susu formula ya. Kemudian kita tanyakan berikutnya ada makanan apa yang diberikan sejak 1 hari kemarin? Ibu mulai kemarin sampai sekarang apa yang kita kasih anak tak? Oh saya kasih makan. Kita tanya berapa kali sehari. Kemudian dalam 1 kali makan itu berapa banyak. Kemudian bagaimana teksturnya, ya. Kemudian jenisnya. Nah kita tanya ibu biasanya atau kita tanya saja makanan yang hari ini ya atau pagi, siang atau malam. Kita tanyakan dalam 1 piring isinya apa saja. Nah biasa itu ibu akan sebutkan. Ya kalau dia bilang ada nasi artinya ada makanan pokok, sayur dan buah, kacang-kacangan dan hewani. Nah, kemudian di aktif respon kita tanya ibu anak tak kalau makan di mana makan anak tak, sama siapa makan anak tak ya. Itu. Aduh, saya suapin sendiri sama-sama Kak makan ya gitu. Kemudian kita tanya pemberian makanan selingan ya, kemudian kebiasaan jajanannya, kemudian makanan-makanan lainnya ya kemungkinan ada kita tanyakan. Kemudian tanyakan garam yang digunakan di rumah garam apa ya. Kemudian pemberian vitamin A-nya kita tanya bulan Februari dan Agustus apakah bayi sudah dapat. Kemudian berikutnya kebiasaan kebersihan kita tanyakan cuci tangan pakai sabun ibu biasanya dalam keadaan apa kita cuci tangan? Oh cuci tangan tak pakai apa ya? Nah kemudian air tak di rumah air apa kita minum? Kemudian siapa di rumah tak yang merokok? Kemudian biasanya kalau kita cuci piring pakai apa ya? Nah, gitu ya. Kemudian ini tidak pakai dot kalau di ini kan sudah sebenarnya bisa terjawab juga di sini di menyusuinya. Ya, nah itu. Jadi kita tanyakan dulu semua. Jadi kita belum pindah ke memberikan kartu konseling jika ini belum selesai. Ya, kita selesaikan semua di sini. Saya kira itu dulu untuk cara menggunakan formulir lembar penilaian pemberian makan bayi dan anak. Nah, setelah kita mengetahui masalahnya, ya, baru kita memberikan konseling. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah konseling ini akan kita perbaiki ya. Nah, pertama itu mengucapkan salam, perkenalkan diri dan menyebut nama dan profesi. Jadi kita bisa kenalkan, Ibu selamat pagi atau Assalamualaikum, kenalkan
Saya Aswita, saya dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Ya. Kemudian menanyakan, ingat tanyakan nama ibu dengan sopan santun dan melakukan kontak mata dengan pasien. Jadi kita mempraktekkan komunikasi nonverbal. Kemudian menanyakan kembali identitasnya, ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Tanyakan namanya. Kemudian di sini kita tanyakan bilanya. Kemudian tanyakan berat badan anaknya. Nah, karena setelah itu kita akan menawarkan bantuan, ya, menyampaikan tujuan konseling. Jadi saya akan bercerita-cerita dengan ibu, menemukan memberi saran atau menemukan solusi dari apa yang ibu alami, ya. Setelah itu kita melakukan anamnesa tadi sesuai dengan formulir-formulir bagian-bagian atau kolom yang ada pada formulir pengamatan pemberian makan bayi dan anak. Nah, kemudian jangan lupa mempraktikkan keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Gunakan komunikasi nonverbal, kontak mata, sentuhan yang wajar, beri perhatian, ya. Nah, kalau bisa formulirnya itu dihafal supaya kita bisa fokus bertanya kepada ibu. Kemudian mengajukan pertanyaan terbuka, ya. Nah, saya tadi sudah kasih contoh-contoh di formulirnya, ya. Pertanyaan. Jadi kita bisa lihat, oh kalau ini pasienku, klienku selalu bilang ya, tidak, arti kemungkinan pertanyaan kita pertanyaan tertutup. Kemudian menggunakan respon. Nah, ini saya lihat dari video-video itu sudah sebagian besar adik-adik sudah mempraktikkan ini. Oh iya Bu, begitu ya. Nah, ini responnya. Sudah banyak yang mempraktikkan itu. Kemudian mengulang kembali, ya, ini masih sedikit. Nah, mengulang kembali ya kalau memang bingung bisa dengan merespon menggunakan respon. Ya, kemudian empati, ya, kita berempati dengan apa yang dirasakan oleh ibu, ya. Kemudian hindari kata-kata yang menghakimi. Kata-kata yang menghakimi biasanya gandeng dengan pertanyaan tertutup, ya. Jadi kalau kita mengajarkan pertanyaan terbuka, biasanya kita bisa menghindari kata-kata yang menghakimi. Nah, setelah semua selesai, ya, sebenarnya katakan tadi setelah semua selesai formulir kita tanyakan, kita masuk ke langkah kedua, berpikir analisa, ya, menentukan masalah pasien. Contoh, tadi kita sudah diskusi ya Bu, saya tanya banyak hal. Maaf Ibu, saya ulang kembali. Tadi Ibu bilang kalau Ibu makan 1 kali sehari ya. Kemudian Ibu juga bilang tadi lilanya Ibu masih warna merah ya. Kemudian tadi juga Ibu bilang kalau suami Ibu merokok ya. Nah, itu kita sampaikan di sini, ya. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, bertindak. Berikan pujian. Nah, ini yang belum ada, ya. Belum ada yang memberikan pujian. Ya, berikan pujian apa saja, ya, kita belajar memberi pujian. Setelah itu kita memilih kartu konseling yang tepat, ya. Kartu konseling yang tepat itu yang sesuai dengan masalah pasien. Tidak usah terlalu banyak kartu, mungkin 2 sampai maksimal 4 lah. Ya, nah di sini pada saat kita menggunakan kartu konseling, yang banyak bicara adalah ibunya, ya. Jadi contoh kita memperlihatkan kartu konseling kakak 1, ya kita jelaskan itu kakak 1 ini adalah apa, contoh apa ya, maaf saya lupa. Contoh kakak tentang pemberian ASI eksklusif, ya. Nah, ini Ibu ada kartu. Nah, Ibu lihat gambar apa ini? Nah, lihat. Oh, ada Ibu menyusui. Nah, di dekat Ibu menyusui ada apa? Nah, kita pancing dia supaya yang menyebutkan semua gambar yang ada di kakak itu adalah pasien, bukan kita. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Nah, kemudian kalau bisa dia yang tunjuk, ya. Nah, kalau dia tidak bisa tunjuk, kita lihat ini gambar apa Bu? Menurut Ibu apa ini? Menurut Ibu apa? Nah, setelah selesai dia sampaikan, baru kita pertegas lagi, ya. Contoh tadi di pemberian ASI ya. Nah, pemberian ASI ya. Jadi kalau dia sudah katakan, oh iya, oh ini anaknya gambar apa, bagaimana Bu? Kita lihat, oh anaknya sakit-sakitan ya. Nah, di sekitar anak sakit ini apa Bu? Kita lihat, oh dia kasih ASI, oh dia juga kasih air putih, dia juga kasih dot, dia juga kasih makan. Nah iya Bu, jadi kalau di sini kita bisa lihat ya bahwa kalau bayi di bawah 6 bulan kita kasih makanan lain, maka kita lihat tadi ini ibu anaknya sakit-sakit ya Bu ya. Nah gitu, jadi kita perjelas lagi.
Nah, itu yang masih perlu kalian latih itu di cara menggunakan kartu konseling. Jadi, saya ulang lagi bahwa yang menyebutkan dan yang menyebutkan semua gambar yang ada di KK itu adalah klien kita. Bukan kita yang ini gambar anak sakit Bu ya, ini dia diberikan susu, diberikan makanan, diberikan air putih. Nah, bukan kita. Jadi ibunya yang menunjuk. Ya, kita hanya mengarahkan saja. Kemudian memberikan bantuan praktis. Bantuan praktis itu seperti nanti mungkin kalau sebenarnya pada saat ibu hamil ini adik-adik bisa menggunakan food model ya. Food model itu ada di lab ya. Cuma memang kita belum belajar ya bantuan tentang memperlihatkan contoh karena mungkin di kartu kan dia lihat 100 gram itu belum tahu, jadi kita bisa perlihatkan contoh, ini contoh Bu, 100 gram itu sebanyak ini ya. Nah nanti pada saat betul-betul real kita ketemu ibu di rumahnya, kita bisa perlihatkan contohnya ya. Kalian kan sudah belajar GDDK, perlihatkan contoh umpama di rumahnya, ini Bu contoh nasi 100 gram ya. Nah, kita perlihatkan contohnya. Ya, kemudian bantu ibu memilih salah satu. Ya, nah kan tadi setelah dia lihat apa lagi namanya, dia lihat contoh tadi yang gambar ASI eksklusif. Nah, bantu ibu memilih dia mau yang dia mau melakukan yang mana, ya. Apa lagi namanya, memilih satu atau dua hal yang bisa mengatasi tantangan pemberian makannya. Contoh, jadi nanti Bu kalau ibu pulang ke rumah makannya mau bagaimana ya. Nah itu. Jadi dia bisa menentukan mana yang dia mau lakukan. Selanjutnya ya ini juga bersambungan dengan menilai pemahaman klien. Selanjutnya pada saat menilai kita tanya ibu nanti kalau pulang mau makannya bagaimana, mau berapa banyak ya. Nah, maaf di sini tadi ini pada saat kita memperlihatkan kartu konseling ada beberapa pilihan seperti di apa lagi namanya di makanan 4 bintang itu ya, makanan 4 bintang itu kita bantu dia di rumah ada apa, ibu bisanya makan apa ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya menilai pemahaman, kemudian menutup konsultasi dengan mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan waktunya untuk mau berkonsultasi dengan saya. Semoga setelah ini Ibu bisa lebih sehat ya. Nah, gitu ya. Jadi kita sampaikan motivasi sedikit. Kemudian menyepakati, nah kapan lagi Bu kita bisa ketemu lagi, cerita-cerita lagi seperti ini. Nah, kemudian merujuk jika perlu ya, kita bisa merujuk Bu kalau memang ada yang dikeluhkan, Ibu bisa datang ke rumah sakit. Seperti kemarin ada yang kayak keputihan dan lain sebagainya, itu sebaiknya kita rujuk karena bukan kompetensi kita untuk menyampaikan tentang penyakit. Ya, mungkin ini saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih ya, selamat melakukan konseling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.